Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Khaira Faiza dengan NIM 267, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aina Cita Tasabila Rahimah, NIM 201211031389289, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini kita akan membahas tentang kejahatan dan teori-teori dari kriminologi. Kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat. Menurut Jacob Martin van Bemmelen, kejahatan merupakan setiap kegiatan yang tidak etis atau merusak yang mengganggu masyarakat sampai pada titik di mana masyarakat memiliki hak untuk mengutuknya dan menunjukkan ketidaksetujuannya melalui kesedihan yang hanya secara sadar diungkapkan sebagai akibat dari perilaku tersebut. Kejahatan dapat ditinjau dari 4 perspektif. Antara lain, yang pertama, menurut ilmu hukum, menurut Mulyanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Susilo,
Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak, undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta. Yang kedua, menurut sosiologi. Jika ditinjau dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Berikutnya adalah menurut psikologi. Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang atau biasa disebut abnormal, yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu. Yang terakhir, kejahatan menurut perspektif agama. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat jelek, buruk, sangat tidak baik, atau tentang kelakuan, tabiat, perbuatan, mendapat awalan ke dan akhiran an. Terbentuklah kata kejahatan yang berarti perbuatan jahat. Dalam kamus hukum disebutkan bahwa kejahatan memiliki beberapa arti. Yang pertama, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, yang dalam hal ini adalah hukum pidana. Yang kedua, perbuatan yang jahat. 3, sifat yang jahat. Dan keempat, dosa. Kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Menurut para ahli, sederhana kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Dan menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, dan termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Kriminologi. Kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi asal Prancis yang bernama Beto Pinard pada tahun 1830 sampai 1911. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Adapun perbedaan dari kriminologi dan hukum pidana, yaitu kriminologi mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melihat individu dalam konteks ekosferis. Sedangkan hukum pidana yaitu memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat. Perbandingan selanjutnya antara kriminologi dengan hukum pidana. Kriminologi mempunyai 4 cakupan kajiannya. Yang pertama adalah orang yang melakukan kejahatan. Yang kedua ada penyebab melakukan kejahatan tersebut. Yang ketiga ada mencegah tindak kejahatan. Dan yang terakhir
adalah cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan. Sedangkan hukum pidana atau criminal law sebagai disiplin ilmu normatif atau normatif disiplin yang dimana mempelajari kejahatan dari segi hukum atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain, mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai hukuman pidana. Kriminologi juga mempelajari A. Objek, orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial. B. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dan yang terakhir C. Tujuan, untuk mengungkapkan motif atau pola pelaku kejahatan. Positif Italia. Teori ini pertama kali dipelopori oleh Cesare Lombroso, di mana Lombroso ini adalah seorang kriminolog asal Italia. Teori ini ada karena Lombroso menolak pendapat mazhab klasik, yang dimana mazhab itu menganggap bahwa kriminalitas adalah suatu ciri karakteristik yang terdapat pada sifat dasar manusia. Sedangkan, menurut Lombroso, kejahatan itu merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir, atau criminal is born. Lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Teori ini bisa juga disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya. Pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi, masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku, serta film dengan berbagai macam reklame seperti promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tardaweda 1996-20 bahwa orang menjadi jahat disebabkan oleh karena pengaruh imitasi. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Kriminologi. Teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, atau biasa yang disebut sosiokultural. Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Creasy itu dibagi menjadi 3 cabang utama. Yang pertama ada sosiologi hukum, yang kedua ada teologi kejahatan, dan terakhir adalah penologi. Yang pertama ada sosiologi hukum, atau biasa disebut sociology of law. Nah, cabang kriminologi ini tuh merupakan analisis ilmiah atas kondisi perkembangan hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang, serta diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, itu adalah hukum. Dan yang kedua, ada etiologi kejahatan. Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab, musabab kejahatan. Yang ketiga, ada penologi. Ini merupakan ilmu tentang hukuman. Akan tetapi, Sutherland ini memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha. Usahanya pengendalian kejahatan baik represif maupun yang preventif. Selanjutnya ada mazhab. Ada 3 aliran. Pemikiran utama dalam teori kriminologi pada generasi awal, yang mencakup periode dari pertengahan abad ke-18
hingga pertengahan abad ke-20. Nah, ada 3. Yang pertama ada klasikal, yang kedua ada positivis, dan yang ketiga ada Chicago. Aliran pemikiran ini tuh digantikan oleh beberapa paradigma kriminologi kontemporer. Apa saja sih? Nah, ada subkultur, ada kontrol, ada strain, labeling, critical criminology, cultural criminology, postmodern criminology, feminist criminology, dan lain sebagainya. Kriminologi, menurut mazhab lingkungan, kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Nah, menurut Sutherland, kriminologi itu adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial, yang dimana itu mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi atas pelanggaran hukum tersebut. Nah, lalu jika dihubungkan menurut teori mazhab lingkungan, teori ini tuh menganggap seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, apa saja faktor lingkungannya? Yang pastinya ada lingkungan keluarga, karena itu yang paling dekat. Kedua ada ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Menurut Tarde, pada Weda tahun 1996, bahwa orang menjadi jahat itu disebabkan karena pengaruh imitation. Yang berdasarkan pendapat Tarde tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Macam-macam teori kriminologi mazhab sosiokultural. 1. Teori asosiasi diferensial. 2. Teori anomi. 3. Teori subkultur. 4. Teori label. 5. Teori konflik. 6. Teori kontrol. Teori asosiasi diferensial Edwin H. Sutherland. Pengertian asosiasi diferensial oleh Sutherland dimaksudkan bahwa tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah dua sisi dari proses komunikasi dengan orang lain. Teori anomi, Emil Durkheim dan Robert Camerton. Durkheim 1893 menggunakan istilah anomi untuk menggambarkan keadaan deregulasi di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tindak ditaatinya aturan-aturannya terdapat dalam masyarakat dan orang 14 tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulasi atau normalization inilah yang menimbulkan perilaku deviasi. Teori subkultur Salomon Kobrin. Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960 yang menekankan pada kenakalan remaja yang berbentuk geng. Ada dua topik yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan kenakalan geng dan teori-teori tentang subkultur. Teori label Howard S. Baker dan Edwin Lemert. Teori ini lahir pada tahun 1960-an. Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian. 1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. 2. Efek labeling terhadap penyimpangan dan tingkah laku berikutnya. Teori konflik. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Teori konflik pada hakikatnya merupakan cabang dari teori label. Ada beberapa bentuk teori konflik yang mendasar pada suatu asumsi bahwa konflik merupakan keadaan yang alamiah yang ada dalam masyarakat.
Bentuk teori ini terbagi atas dua bagian, yaitu konflik konfrontatif dan konflik dan radikal konflik. Teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Jadi ini adalah salah satu contoh dari kasus teori asosiasi diferensial. Jadi salah satu contohnya itu adalah pelecehan seksual atau pencabulan. Nah, jika kita melihat lagi dari sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa teori asosiasi diferensial itu merupakan penyimpangan perilaku yang dimana fenomena yang dipelajari oleh seseorang dari orang lain atau kelompok. Nah, di sini jika dikaitkan dengan teori kriminologi atau teori asosiasi diferensial ini, Sutherland memperkenalkan differential association theory pada tahun 1939 yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal itu hasil dari proses belajar melalui interaksi sosial. Nah, dalam teori ini tuh ditekankan bahwa tingkah laku kriminal itu dipelajari, meliputi ada 3, teknik pelakuan kejahatan, arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, serta ada sikap. Jadi jika mengacu pada itu, bisa dilihat jika tersangka mengungkapkan kepada petugas, tersangka mengaku melakukan aksinya dengan motif balas dendam. Hal ini berarti ia mempelajari tindakan kriminal tersebut dan mengaplikasikannya. Trauma yang melekat pada diri pelaku saat menjadi korban memerlukan penanganan, serta pendampingan psikologis sebab penanganan yang kurang baik dapat berdampak berkepanjangan. Dan yang kedua, ada kasus dari teori anomi, contoh kasus. Di sini, kalau dilihat tadi, dari penjelasan bahwa teori anomi ini terjadi karena tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat. Seperti halnya pada pernikahan dini. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan dini. Nah, pernikahan dini atau pada usia muda itu merupakan urusan yang paling familiar dalam benturan antara norma hukum perundang-undangan dengan serangkaian pelanggaran adanya pernikahan usia muda atau pernikahan dini, di mana banyak pihak itu masih melestarikannya sebagai bagian daripada unsur budaya yang sudah dianggap biasa. Di sini bisa dilihat jika sebanyak 266 remaja di Ponorogo mengajukan dispensasi nikah di kantor pengadilan agama, penyebabnya karena sudah hamil duluan. Nah, seperti yang tadi, jika penyebabnya itu karena sudah hamil duluan. Jadi, contohnya lagi, misalnya ada seorang wanita yang masih belajar, terus dalam pernikahan formal, kemudian dia hamil, yang telah berhubungan seksual dengan pasangannya, ya seperti ini, hamil duluan. Meskipun keduanya itu sama-sama masih di bawah umur,
dan melanggar perundang-undangan, namun kenyataannya kenakalan remaja tersebut untuk menutupi aib keluarga, maka pasangan itu dinikahkan. Seperti itu. Itu teori dari Anomi. Teori selanjutnya pada kasus teori subkultur, di mana teori yang menekankan pada kenakalan remaja. Bisa dilihat, yang contohnya adalah tawuran. Tawuran di sini, Willis pernah menyatakan ada 4 faktor, yaitu ada faktor dari dalam diri anak sendiri, terus ada faktor dalam rumah tangga, ada faktor-faktor dari masyarakat juga, serta ada faktor-faktor yang berasal dari sekolah.